Apa yang dimaksud mau memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ini ke Partai Golkar ya. Kalau di Partai Golkar menurut saya kita ada 7 menteri, ya, 1 gubernur, 2 wamen. Menurut saya tidak ada dari SDM Partai Golkar ini yang mengarah kepada upaya untuk itu. Karena justru seperti misalnya Pak Bahlil selaku Menteri SDM, beliau menata tentang LPG, tata niaga LPG untuk menciptakan tata kelola yang baik. Ini adalah mewujudkan daripada apa yang menjadi Bapak Presiden terhadap efisiensi. Bang Karni, kita paham ada 87 triliun sebagai subsidi. Yang seharusnya rakyat pemanfaat harus menikmati daripada subsidi tersebut. Ternyata di dalam kenyataannya banyak kebocoran atau ada kebocoran, tidak kurang lebih 20 triliun kebocoran itu. Kenapa? Karena sistem tata niaga ini yang dimana Pertamina hanya bisa mengontrol sampai kepada pangkalan. Di tingkat bawah, agen, sub-agen itu tidak bisa dikontrol oleh sistem Pertamina. Sehingga di sini ada kebocoran kalau Bung Adian mengatakan ada oplosan apa dan sebagainya. Itulah kebocoran. Ini yang hendak ditata oleh SDM, tapi kemudian di Jabodetabek ini terjadi keributan. Yang ribut siapa? Bukan konsumen. Yang ribut adalah para pengecer. Yang dianggap itu menghilangkan daripada mata pencarian. Padahal sebenarnya tidak. Ini bagaimana Menteri SDM menata tata niaga ini sehingga bisa dikontrol, kemudian penerima manfaat itu bisa menerima subsidi dengan baik. Begitu Bang Ari. Tapi apakah tidak dari Menteri SDM itu bisa dianggap mau memisahkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali kalau itu. Jadi istilah saya, Bang Nurdin, ini seperti diacak-acak tuh tingkat kepuasannya Pak Prabowo itu oleh Bung Bahlil gitu loh. Itu saya kira tidak begitu Burnai, enggak begitu. Jadi gini, yang mengatakan itu kan Pak Dasko. Begini, Presiden tidak mungkin dia sampai kepada kebijakan yang sangat teknis. Ini kan kebijakan teknis. Presiden itu kan kebijakan yang strategis, yang substansial. Salah satu kebijakan strategis Pak Presiden adalah kurangi kebocoran atau hilangkan kebocoran. Ya, jangan ada kemiskinan. Nah, Pak Bahlil ini mengimplementasikan itu. Bagaimana mengurangi kebocoran? Tadi yang subsidi 87 triliun itu. Nah, ini kemudian dilakukan tata kelola dengan sistem tata niaga ini. Tapi kebijakan teknis ini tidak mungkin tidak dibahas dalam ratas. Pasti dibahas dalam ratas itu. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Pak Bahlil itu melakukan hal yang benar sekali. Hanya saja memang betul bahwa ini komunikasi dan sosialisasi yang kurang. Itu setuju. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus dilanjutkan agar supaya tata kelola sistem tata niaga LPG ini menerima saya kepada nggak bicara soal teknisnya itu tadi. Saya bicara soal... bukan. Maksud saya jangan dikatakan bahwa ini Presiden tidak tahu ini. Loh, ya. Teknisnya pasti tidak tahu. Tapi ini penjelmaan daripada kan pelaksanaan keputusan strategis. Kita nggak tahu itu pernyataan resmi dikeluarkan oleh Bung Dasko. Yang saya juga pertanyakan, Bung Dasko ini sebagai apa menyebutkan itu? Apakah kapasitas sebagai wakil ketua DPR atau kapasitasnya sebagai orang partai gitu. Yang saya sebetulnya pada tingkat itu saya mau kritik, inilah kelemahan orang yang sudah duduk di jabatan strategis kenegaraan, masih juga duduk di jabatan strategis partainya gitu. Jadi bolak-balik ini, kita nggak lihat lagi nih, mana dia, kapan dia bicara sebagai orang partai, kapan dia bicara sebagai pejabat negara gitu. Jadi kita nggak tahu lagi tuh gitu. Saya juga mau katakan tuh, Pak Dasko, Anda berfungsilah sebagai wakil ketua DPR gitu loh. Urusan partai itu serahkan aja kepada yang lain dulu. Kan ada juru bicaranya presiden, ada macam banyak itu juru bicara presiden. Kok malah seperti nggak difungsikan dalam hal yang seperti ini, itu maksud saya gitu. Tapi di luar itu, kalau penjelasannya Bang Nurdin tadi, makin menguatkan saya. Berarti istilahnya Bang Nurdin mengatakan yang dilakukan oleh Bung Bahlil itu bukan tanpa persetujuan presiden. Padahal teknisnya enggak diketahui oleh presiden. Bisa jadi. Saya justru mempersoalkan justru di teknisnya ini yang jadi masalah. Karena komitmen untuk efisiensi itu adalah komitmen bersama. Salah satunya adalah mengkoreksi untuk memastikan seluruh ya penjualan gas LPG itu tepat sasaran. Kan itu kira-kira enggak seperti sekarang. Lah itu nggak, bayangan saya justru bicara pentingnya itu bukan pada efisiensinya itu, bicara pentingnya teknis. Bagaimana kita ngangkat LPG dari pengecer ke pangkalan itu. Itu justru yang jadi problem utamanya gitu. Nah kalau saya masuk
kelingkaran yang kedua tadi, pidatonya Pak Jokowi, ada raja-raja kecil nih. Pak Prabowo. Pak Prabowo di lingkaran kekuasaannya, apakah itu merujuk kepada yang kita sebut tadi misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Bahlil ini atau tidak, ya kita nggak tahu. Karena dalam tafsiran saya, raja-raja kecil ini jelas tidak merujuk kepada orang di luar. Karena beliau mengatakan di dalam birokrasi, kata apanya Pak Prabowo. Apakah birokrasi itu dalam pengertian ASN? Saya kira juga enggak. ASN itu enggak punya kekuatan politik. Yang bisa raja kecil harus di backup oleh kekuatan politik, dan kekuatan politik itu enggak sembarangan. Dan kekuatan politik yang paling dominan sekarang di lingkarannya Pak Prabowo itu adalah Partai Golkar. Dan yang melakukan tindakan yang jalan sendiri itu tadi, kalau penjelasannya Bung Dasko tadi, itu adalah Ketua Umum Golkar yang Menteri SDM-nya Pak Prabowo. Jadi ya apakah itu benar? Ya kita nggak tahu. Ya, saya kira itu tidak benar. Ya. Jauh dari itu Pak Bung Rai, karena apa? Ya. Karena Pak Bahlil itu adalah dekat dengan Pak Jokowi, Ya. juga dekat dengan Prabowo. Jadi tidak mungkin seorang menteri yang namanya Pak Bahlil, ya juga ketemu Golkar, dekat dengan Pak Jokowi, dengan Prabowo, kemudian dia berusaha untuk memisahkan. Saya kira justru usaha beliau adalah paling tidak untuk lebih mempererat, ya, baik dari komunikasi maupun kedekatan pribadi. Pak Prabowo, Pak Jokowi itu menyatakan bahwa saya dekat dengan Pak Prabowo sejak dulu. Nanti di komentari ulang kali ya, supaya saya bisa efisien Nah, menggunakan isu waktu. ini supaya jangan bias, Iya, jangan bias. makanya, Nanti ketemu Golkar ini sudah di apa namanya, oleh publik justifikasi bahwa dia merupakan raja kecil. Kan analisa kan, Ya. ya, itu analisa yang kita, makanya mungkin akan ada waktu nanti untuk membantahnya ya, Pak Bang Karni, supaya saya lanjut dulu nih. Nah jadi kalau kita baca dari situ, mungkin itu, karena apa gitu, tanpa diduga 2 hari setelah itu, Bung Bahlil dalam sebuah rakernas ya, Partai Golkar, ketika mikrofonnya ada agak sedikit masalah, lalu mengatakan, apa ini gara-gara nggak dapat gas LPG? Jadi sudah melakukan tindakan yang membuat publik kita jengkel gitu, itu pun jadi bahan lelucon beliau gitu loh. Di forum resmi Golkar, itu kan nggak ada efeknya dengan kebijakan, tapi yang saya mau katakan itu, apa namanya itu, kelakuan-kelakuan yang seperti ini bisa-bisa pada tingkat tertentu menjatuhkan kembali wibawa, pamor dari dan citra Pak Prabowo gitu. Karena lelucon yang sebetulnya nggak lucu untuk orang lain, mungkin bagi internal Golkar juga saya nggak tahu apakah itu lucu atau tidak gitu, tapi itu jelas sesuatu yang menyakitkan. Orang udah susah payah nyari apa namanya gas LPG melon 3 kg, malah jadi bahan lelucon bagi orang lain gitu. Itu kan apa namanya, seorang empatinya nggak terlihat dalam peristiwa yang 2-3 hari di mana gas LPG itu susah didapatkan di pengecer gitu. Saya punya opsi atau tawaran, setidaknya menurut saya ada 4 menteri yang patut dipertimbangkan oleh Pak Prabowo untuk diganti. Satu adalah ya Pak Bahlil, udah berkali-kali tuh Pak Bahlil maju sendiri gitu. Itu kan fatal ya kalau benar apa yang disebutkan oleh Pak Dasko itu kan. Tunggu dulu Bang Nurdin. Nah itu menurut saya tidak fatal itu. Iya, nanti karena aja. tidak ada kebijakan Iya, yang menciptakan keresahan masyarakat, nanti aja yang bisa dijawab. memperlukan presiden. Kan gitu kalau soal Pak Dasko, Nanti aja Bung Ray dijawab. nanti bisa tanya Pak Dasko. Iya. Soalnya Bang Kari terlalu panjang ini. Iya nanti Ini dijawab. terlalu panjang menceramai kita gitu. Karena Ini AFC ini bukan ceramah itu. Karena Bang Nurdin ngambil waktu sedikit. Saya kira tadi Bang Nurdin ngambil panjang. Nah, saya sedikit Jadi aja. alokasi kita berdua itu Bang Nurdin 30 menit. Oh gitu. Bang Nurdin ngambilnya cuma 20, ya saya termaksa. Iya kan? Mengisinya gitu loh maksud saya gitu. Nah jadi satu Bahlil. Nah yang kedua adalah Budi Ari, Menteri Koperasi ya. Yang ketiga adalah Menteri KKP kita ya, yang kelihatan tidak tegas soal pagar bambu gitu ya. Yang keempat, Kalau Budi Ari tadi apa Budi Ari tadi? Kebetulan Menteri Koperasi saya itu. Apa ya tadi? saya kira Budi Ari kan beliau masih ada kaitannya dengan peristiwa hukum di tempat yang lain kan. Ya meskipun beliau tidak terlibat, tetapi di eranya lah peristiwa itu terjadi gitu ya.
Dan yang keempat adalah Yandri, ya Menteri Desa seingat saya ya Bung ya gitu. Dan saya tambah dan usulkan satu, yaitu Kapolri dalam hal ini Pak Sigit. Gitu. Kapolri ini menurut saya mutlak benar harus direformasi oleh Pak Prabowo. Ya, Kapolri, polisi kita ini mengarah ke apa yang sering diistilahkan itu keparcok partai daripada polisi profesional itu. Nah oleh karena tapi memperbaikinya nggak bisa tidak harus dilakukan dari kepalanya dalam ini mencopot Kapolri ya, Pak Sigit gitu ya. Nah kalau ini dilakukan oleh Pak Bahlil, Pak Prabowo, ya kan? Nah ini keluar dari Pak Bahlilnya. Pak Prabowo, saya kira setidaknya dua hal dilakukan oleh Pak Prabowo sekali ya. Pertama adalah konsolidasi kekuasaannya, benar-benar beliau tuh yang muncul. Ini udah pilihannya gitu ya. Dan yang kedua adalah efisiensi seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu gitu. Dalam 100 hari ini saya punya keyakinan Pak Prabowo sudah dapat menilai siapa yang layak dan tidak layak. Istilah saya yang mungkin belum optimal tapi bisa dioptimalkan. Jadi nilainya 50%. Yang memang optimal nilainya 80%. Yang sudah nggak bisa diharapkan lagi, setidaknya yang 4 itu ya, itu angkanya 30% ditambah Kapolri, sudah itu ditinggalkan oleh